Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Iman Triansyah, NIM 120240055 dari Prodi Arsitektur TPB 56. Di sini saya akan membuat video cara membuat program dengan bahasa pemrograman C++ yang berisi pertama latar belakang topik, penjelasan program, dan demo program di video nanti. Di sini saya mengangkat latar belakang topik yang pertama, yaitu GLB atau gerak lurus beraturan. Di sini gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Kemudian materi yang kedua, pengenceran larutan. Pengenceran adalah prosedur pembuatan larutan yang lebih encer dari larutan yang lebih pekat melalui penambahan sejumlah pelarut pada larutan dengan volume dan konsentrasi tertentu. Di sini saya akan membahas GLB terlebih dahulu pada program yang pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program pertama saya, yaitu penjelasan program 1 fisika gerak lurus beraturan. Di sini program dimulai dengan pendeklarasian variabel array, yaitu float. Di sini data 3, di mana array menyimpan 3 data dan dimulai dari indeks 0, yaitu data 0, data 1, dan data 2. Float di sini digunakan agar pengguna dapat menginput angka pecahan atau desimal, serta mendeklarasikan integer n. Kemudian pada garis ke-9 atau line ke-9, program akan memberi output program GLB dan menanyakan jumlah perulangan yang akan dijalankan di dalam program oleh pengguna. Dan jawaban dari si pengguna dapat diisyaratkan dengan N pada line 11 dan akan menjadi perintah bagi program. Sistem CLS di sini sistem CLS di sini digunakan untuk membersihkan tampilan pada layar bila pengguna telah menjawab pertanyaan sebelumnya. Kemudian pada line ke-15 ada for yang merupakan perulangan. Jumlah perulangan yang akan dijalankan di sini adalah n. Di sini i++ +nya digunakan untuk menambah nilai i senilai 1 setiap kali terjadi perulangan. Misalkan pengguna ingin mengulang program sebanyak 3 kali atau 2 kali, maka percobaan pertama dimulai dari 0 dari i 0, maka program akan memeriksa apakah 0 kurang lebih dari 3 atau 2. Karena kondisi tersebut benar, maka program akan berlanjut. Setelah perulangan pertama selesai, program akan balik lagi ke line 15 ini dan i ditambah dengan nilai 1. Maka perulangan kedua i sama dengan 1, program akan memeriksa apakah 1 lebih kecil daripada 3. Kondisi tersebut benar, maka program akan tetap berlanjut. Setelah perulangan kedua selesai, program akan balik ke line 15 dan i ditambah dengan nilai 1. Maka perulangan ketiga, i sama dengan 2, dan program akan memeriksa apakah 2 lebih kecil daripada 3. Di sini karena kondisi tersebut benar, maka program tetap berlanjut hingga tiba di perulangan selanjutnya. Program akan kembali ke line 15 dan nilai i sama dengan 3. Program akan otomatis memeriksa apakah 3 lebih kecil daripada 3. Karena kondisi tersebut salah, maka program akan berhenti. Di sini saya tunjukkan line ke-16 ya. Maaf. Line ke-16 di sini line ke-16 sampai ke-21 ya, itu terlihat program menanyakan apa yang ingin dicari oleh pengguna. Program menyediakan beberapa kondisi. Yang pertama adalah jika pengguna memilih pilihan pertama, maka program akan masuk ke if atau answer sama dengan 1. Program akan menyediakan perhitungan untuk mendapatkan nilai kecepatan awal pada line atau garis 29 sampai ke 35. Pengguna diminta untuk memasukkan data seperti nilai kecepatan akhir yang memiliki inputan data 0, percepatan dengan inputan data 1, dan waktu tempuh yang inputannya data 2. Pada line ke-35 ini, program akan mengoutput hasil dari perhitungan sesuai dengan data yang telah pengguna berikan dan rumus yang ada pada program. Lanjut, pada setiap perulangan, program akan memeriksa ulang semua kondisi. Di sini program akan kembali ke line 15 yang tadi untuk memeriksa kembali kondisi perulangan dan kondisi else if answer 3, else if answer 4, dan else. Jika perulangan selanjutnya pengguna memilih pilihan kedua, maka program akan masuk ke percabangan else if answer 2 di line 39 ini. Kemudian pada line 42 sampai 47, di sini terlihat pengguna diminta untuk memasukkan data seperti nilai kecepatan awal yang memiliki inputan data 0, percepatan data dengan penginputan data 1, dan waktu tempuh yang input datanya 2. Pada line 48, program akan mengoutput hasil dari penghitungan sesuai dengan data yang telah pengguna berikan dan rumus yang ada pada program. Jika pengguna memilih pilihan ketiga, maka program akan masuk ke percabangan else if answer 3 di line 50. Nih, line 50.
Kemudian pada line 53 sampai 58, pengguna diminta untuk memasukkan data seperti nilai kecepatan awal yang memiliki inputan data 0, kecepatan akhir dengan inputan data 1, dan waktu tempuh yang inputannya 2. Pada line 59, program akan mengoutput hasil dari perhitungan sesuai dengan data yang telah pengguna berikan dan rumus yang ada pada program. Di sini, bila pengguna memilih pilihan keempat atau memilih 4, maka program akan masuk ke percabangan else if answer 4 di line 62. Ini bisa kita lihat pada line 60, kemudian pada line 65 sampai 70, pengguna diminta untuk memasukkan data seperti nilai kecepatan awal yang memiliki inputan data 0, kecepatan akhir dengan inputan data 1, dan percepatan yang input datanya 2. Kemudian pada line 71, program akan mengoutput hasil dari perhitungan sesuai dengan data yang telah kita berikan tadi dan rumus yang ada pada program. Kemudian pada line 16, cari 16 sampai 21, program memberikan pilihan dengan inputan answer angka 1, 2, 3, 4. Bila pengguna memilih angka selain itu, maka program akan masuk ke line 74, di mana di sini bisa kita lihat 74, di mana pilihan kita tidak tersedia. Bila program memeriksa kembali kondisi perulangan yang dilakukan setelah sesuai dengan perulangan yang diinginkan pengguna, maka program akan berhenti. Di sini kita coba buat demo atau run programnya ya. Misalkan kita ingin menjalankan program 4 kali, kita masukkan 4, kemudian enter. Apa yang ingin dicari, kita cari kecepatan awal, masukkan nilai kecepatan akhir, kita masukkan saja 9, percepatan kita masukkan 8, kemudian waktu tempuhnya 10. Di sini sudah terlihat kecepatan awalnya yaitu minus 71 menit per second. Kemudian kita cari yang kedua, kecepatan akhir. Kecepatan awal tadi minus 71, kemudian percepatannya 8, dan waktu tempuhnya 10. Hasilnya 9 sama seperti di atas. Kemudian kita pilih percepatan, kita pilih 3. Kecepatan awal minus 71, kemudian kecepatan akhir tadi 9, waktu tempuhnya 10. Sini sampai terlihat 8 menit per second. Kemudian kita pilih 4, kecepatan awal minus 71, dan kecepatan akhir tadi 9, kecepatan 8. Di sini waktu tempuh 10 second. Selesai. Oke, di sini saya akan menjelaskan flowchartnya yang sudah saya buat melalui telepon karena PC saya sedang bermasalah. Di sini kita dapat lihat yang pertama ada main, kita ketik main, kemudian kita mendeklarasikan integer yang variabelnya n, i, dan answer. Kemudian kita deklarasikan lagi integer array. Kemudian kita mengoutput atau memasukkan program GLB, kemudian output dengan kata ingin berapa kali menjalankan program. Kemudian di input, kemudian kita di sini menggunakan perulangan for, di mana i sama dengan 0 to n plus 1. Kemudian jika sudah masuk ke program, ini di sini ada outputnya apa yang akan dicari. Kemudian output yang kedua kecepatan awal, kecepatan akhir, percepatan, dan waktu tempuh. Kemudian jika sudah menginput, di sini dapat dilihat jika yang kita input 1, yang keluar akan ada kecepatan awal, diminta untuk memasukkan nilai kecepatan akhir, memasukkan nilai percepatan, memasukkan nilai waktu tempuh. Kemudian di sini sudah dimasukkan rumus. Setelah itu akan keluar jawabannya. Begitu pula dengan program yang kedua, ketiga, dan keempat. Di sini di perulangan for ini jika kita memasukkan angkanya salah, program akan otomatis berhenti. Sekian. Oke, yang kedua ini yaitu program pengenceran larutan yang saya implementasikan dari bidang studi kimia. Di sini kita masukkan pada line pertama include iStream using namespace seperti biasa. Kemudian program dimulai dengan pendeklarasian variabel array yaitu float data 3, di mana array menyimpan 3 data dan dimulai dari indeks 0 yaitu data 0, data 1, dan data 2. Float digunakan agar pengguna dapat menginput angka, pecahan atau desimal serta deklarasi integer n. Kemudian pada line 9, program akan memberi output program pengenceran larutan dan menanyakan jumlah perulangan yang akan dijalankan dalam program oleh pengguna pada line ke-10. Kemudian jawaban dari si pengguna dapat diisyaratkan dengan n pada line 11 dan akan menjadi perintah bagi program. Di sini bisa kita lihat ya programnya. Kemudian ini pada line 17 ada for, yang dimaksud adalah jumlah perulangan yang ingin dijalankan pada program dengan syarat perulangan i kurang dari n
I++ di sini berfungsi untuk menambah jumlah I senilai 1 pada setiap perulangan. Program akan memeriksa ulang semua kondisi. Pada line 18 ini sampai 21, program meminta pengguna untuk memilih keadaan volume yang akan dicari. Program menyediakan beberapa kondisi. Kondisi pertama adalah jika pengguna memilih pilihan pertama, maka program akan masuk ke if answer 1. Program akan menyediakan perhitungan untuk mendapatkan nilai volume sebelum pengenceran. Atau VI pada line 29 sampai kita lihat 34. Pengguna diminta untuk memasukkan data seperti nilai volume setelah pengenceran atau V2 yang memiliki inputan data 0, konsentrasi sebelum pengenceran yang inputan datanya 1, dan konsentrasi setelah pengenceran yang inputannya data 2. Kemudian pada line ke 36 di sini kita lihat program akan mengoutput atau kita masukkan cout volume sebelum pengenceran. Nah, di situ kita dapat mengoutput atau program akan mengoutput hasil dari perhitungan sesuai dengan data yang telah pengguna berikan dan rumus yang ada pada program. Setelah pengguna menjalankan program akan memeriksa kembali kondisi perulangan. Bila jumlah I masih kurang dari N, maka program terus berlanjut dan program akan memeriksa kembali kondisi if answer 1, else if answer 2, else if answer 3, else if answer 4, dan else. Jika perulangan selanjutnya pengguna memilih pilihan kedua, maka program akan masuk ke percabangan else if atau answer 2 di line 40. Di sini sudah terlihat di line 40. Kemudian pada line 43 kita lihat kita diminta untuk memasukkan nilai volume, kemudian nilai konsentrasi pada line ke 45, kemudian konsentrasi setelah pengenceran pada line ke 47. Setelah program memberikan hasil perhitungan, program memeriksa kembali kondisi perulangan. Bila jumlah I tidak kurang dari N, maka program akan berhenti. Sekian. Oke, kemudian kita lakukan run ya pada program kedua ini. Di sini tampilan pertama yang dikeluarkan oleh program adalah jumlah perulangan dalam menjalankan program yang diinginkan si pengguna. Misalkan kita masukkan 1 kali saja, enter. Nah, di tampilan kedua, setelah pengguna memberikan jumlah perulangan tadi, layar akan dibersihkan dan menjalankan proses selanjutnya. Terlihat pada tampilan kedua, program akan memberikan pilihan keadaan volume yang ingin dicari kepada pengguna. Kita cari volume sebelum pengenceran. 1, enter. Masukkan nilai volume, kita akan memasukkan nilai terlebih dahulu, misalkan 17, kemudian 28 kita coba, dan 25. Nah, di sini tampilan selanjutnya program akan berjalan sesuai yang telah kita berikan tadi ya. Program akan meminta dan akan memberikan hasil perhitungan. Program akan selalu berlanjut hingga jumlah perulangan yang diinginkan si pengguna terpenuhi. Jika jumlah perulangan terpenuhi, program akan berhenti. Sekian. Oke, baiklah, ini adalah flowchart yang program kedua ya, yang diimplementasikan dari program studi kimia. Di sini kita pertama klik main, kemudian kita membuat atau mendeklarasikan integer yang variabelnya n, i, dan answer, kemudian integer array 3, membuat array, kemudian output di sini kita isi program pengenceran larutan, kemudian output lagi ingin berapa kali menjalankan program, kemudian di input n. Di sini kita menggunakan perulangan for, di mana i sama dengan 0 to n plus 1. Kemudian di sini akan muncul output, akan muncul pilih keadaan volume yang akan dicari. Kita bisa memilih antara output 1 volume sebelum pengenceran, volume setelah pengenceran, atau ya hanya 2 itu. Kemudian input, ini adalah jika kita memilih satu, yang pertama yaitu outputnya volume sebelum pengenceran ya. Kemudian masukkan nilai volume setelah pengenceran, nanti akan menginput data, kemudian output masukkan nilai konsentrasi, masukkan nilai konsentrasi setelah pengenceran, yang tadi sebelum pengenceran, kemudian program nanti akan menjawab hasil dari volume sebelum pengenceran tersebut. Menjawab volume sebelum pengenceran. Kemudian yang kedua, volume setelah pengenceran atau V2. Di sini seperti di program dapat dilihat yang akan menghasilkan nilai volume setelah pengenceran tersebut. Kemudian di sini bisa kita lihat jika di sini ada pengulangan lagi, jika kita ingin melakukan program sekali lagi bisa klik enter pada program, akan kembali lagi di sini. Sekian, terima kasih. Sekian video penyampaian materi atau presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.